Halo semuanya, apa kabarnya teman-teman? Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan statement ya teman-teman Egy Sujana yang memakai logika Rismond ya, bahwa katanya ijazah UGM ini kebanggaan. Nah, seolah-olah kalau dia kebanggaan, ada orang lain yang maksa buat nunjukin, itu harus ditunjukin. Nah, nanti akan dibantah oleh abang dari London, Inggris. Ini pakai logika yang lebih bagus, lebih mantap ya teman-teman. Ini kan negara hukum ya teman-teman. Jadi tidak boleh orang dipaksa, demikian sangat menarik. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kata Rismond, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kalau giliran foto ijazah tidak boleh. 1, 2, 3. Nah, itu logikanya begitu. Sekarang saya punya niat, kalau bisa teman-teman sepakat, kita lapor balik. Yang 5 orang itu. Dialah yang mengacaukan hukum. Juga buzzer-buzzernya Jokowi itu, si Firman itu, mana tuh profesor? Saya dibilang di framing 2 kali mangkir. 2 kali mangkir apa? Kan ini tim, saya ngutus orang, ya selesai dong harusnya. Apalagi alasan saya kuat, saya dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap. Nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang. Kasih ruang dikit ya, ada media satu. Supaya dalam perspektif hukum ini, Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika. Jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Abang nggak boleh ngomong ke tadi. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya batasi, nanti ada yang lain. Tapi yang jelas 2 hal itu, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai logika tidak digunakan oleh Joko Widodo dan tim hukumnya. Satu lagi yang terakhir logikanya. Ini soal simpel, soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak, ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda. Nasrun minallah fathun qarib. Insya Allah kemenangan dekat dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Pesan dari London, ada banyak pihak yang merasa akan dipenjara karena Presiden Joko Widodo tidak mau menunjukkan ijazahnya. Ya ini aneh aja ya. Mereka merasa dipenjara, terancam dipenjara karena Presiden Joko Widodo tidak mau menunjukkan ijazahnya. Artinya, kalau Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, berarti itu hanya akan tunduk kepada orang-orang yang, ya segelintir orang yang merasa memiliki hukum, menentukan kepastian hukum dan menentukan bagaimana putusan hukum yang sebenarnya. Padahal ada penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan. Nah, karena itu bagi orang-orang yang selama ini menuduh Jokowi ijazahnya palsu dan kemudian merasa dikriminalisasi karena adanya laporan-laporan terhadap mereka, kami hanya mau menyampaikan, saya mau menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mungkin tunduk kepada segelintir orang yang merasa hukum adalah miliknya. Jika Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya kepada kalian, berarti dia tunduk kepada kalian. Presiden Joko Widodo hanya tunduk kepada hukum. Dia sudah menunjukkan ijazahnya kepada penegak hukum, kepada kepolisian, dan kepada pengadilan. Terima kasih. Ya, itu ya argumentasi dari seorang advokat ya teman-teman, dari Inggris langsung ya teman-teman ya. Justru di sini Pak Jokowi yang saya nilai punya logika. Ya kan sudah dituduh nih. Ya, dituduh bahwa ijazahnya palsu, ya kan? Untuk membersihkan namanya, ya diselesaikanlah di ranah hukum. Kan sudah bersifat tuduhan.
Kedua, apa iya kalau ditunjukkan ijazah aslinya, hmm, nanti masalah selesai? Saya tidak percaya, teman-teman. Pasti nanti dianggapnya itu palsu, itu cetakan di mana lah, dicetak di mana lah. Jadi tidak ada jaminan bahwa ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, masalah ini selesai. Tidak ada jaminan sama sekali ya teman-teman. Jadi ya kalau dikatakan harus menunjukkan, saya lebih setuju diselesaikan saja di ranah hukum ya. Roy Suryo itu kayak orang lagi tenggelam. Dia nggak bisa berenang, akhirnya apa aja diambil, apa aja diraup gitu ya. Ya supaya dia selamat Supaya gitu dia ya. selamat gitu kan. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang ini adalah ilmu ngeyel. Ya, ilmu ngeyel artinya gini. Roy Suryo dan kawan-kawan ini Ilmu itu ngeyel, guys. kecele ya. Kalau bahasa Indonesia apa tuh kecele itu, Bang? Kena prank. Kena prank lah ya. Jadi ya kita harus lihat ya bahwa selama 10 tahun ya Pak Jokowi itu membiarkan Ya. orang-orang menghina, memfitnah, memaki dirinya, ya. Sehingga orang-orang ya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini berpikir kalau untuk bisa dapat panggung, ya, kalau untuk bisa tampil, untuk bisa ada di media, Ya. cara yang paling aman, cara yang paling nyaman adalah dengan menghajar Jokowi. Ya. Ya. Jokowi. Kenapa? Karena yang lalu juga begitu. Orang ingin tampil, ingin terkenal, tapi tidak kena hukum. Ya, Jokowi. Ya, karena dia dianggapnya lemah mungkin. Karena Jokowi selama ini mereka sudah pelajari apapun dilakukan ke Jokowi ya untuk pribadinya Ya. itu dibiarkan. Tapi kalau di luar dari itu ya Pak Jokowi dengan beraninya hantam HTI, hantam FPI kan. Secara nyali Pak Jokowi ada, tapi kalau untuk pribadinya Pak Jokowi membiarkan. Ya, sepakat. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan ini seperti kena prank ya dalam tanda kutip. Dikiranya kali ini Pak Jokowi akan diam saja seperti yang lalu-lalu. Kalau menyangkut pribadinya, Pak Jokowi itu selalu cuek, masa bodoh, nggak peduli. Yang kalau udah menyangkut negara, baru dia bertindak, baru dia bersuara. Tapi kalau menyangkut pribadinya, dia anggap itu tidak penting ya teman-teman. Tapi kali ini Rismon dan kawan-kawan sepertinya ya Roy Suryo juga ini kena jebakan Batman atau kecele, tidak nyangka manuver Pak Jokowi tiba-tiba malah melakukan serangan balik ya teman-teman. Dan ini saya pikir langkah yang cerdik dari Pak Jokowi membiarkan dulu mereka berkoar-koar, dilihat sabar, oh oke, ini saatnya baru kena nih Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.